Kita bahas, saudara, soal sindiran Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto kepada Gibran Rakabuming Raka. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, Anda membacanya seperti apa sindiran dari Hasto ini? Khilaf, kemudian mengibaratkan Gibran sebagai sopir truk yang kejadian kecelakaannya beberapa waktu lalu di Tol Halim. Ya, saya kira ini adalah sebagai salah satu bentuk kekecewaan yang berlanjut yang ditunjukkan oleh Pak Hasto yang saya kira merepresentasikan dari sikap politik dari PDIP yang saya kira memang sejak awal mereka ini kan cukup kecewa dan bahkan sangat marah ketika Gibran itu bisa maju sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Tentu variabelnya satu, Gibran ini dianggap sebagai kader PDIP, dulu pernah diusung di Solo, tapi tidak cukup umur sebenarnya maju dalam kandidat pilpres, tapi undang-undangnya kemudian berubah di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian itulah yang saya sebut bahwa ini adalah efek kekecewaan yang berlanjut, apalagi misalnya Gibran ini jelas berhadapan-hadapan dengan calon yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar dan Pak Mahfud MD. Yang kedua, ini tentu bagian dari efek perang saudara, Mas. Ya. Kenapa saya sebut perang saudara? Kalau banyak filosof dan ilmuwan politik mengatakan bahwa tak ada perang yang jauh lebih mengerikan dari perang saudara. Apapun judulnya, Jokowi dan Gibran dulu adalah keluarga besarnya PDIP yang kemudian Hmm. harus berpisah jalan, berkonfrontasi secara politik di 2024 dalam konteks Pilpres. Ini yang saya kira ke depan sulit sebenarnya membayangkan akan terjadi islah politik antara keluarga besar Pak Jokowi, salah satunya di Gibran, dalam konteks politik kita di masa yang akan datang. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Pak Hasto dalam statement-statement politiknya secara terbuka ke depan juga akan terus mengkritik kebijakan Jokowi, akan terus mengetik Gibran Rakabuming Hmm. Raka sebagai sosok yang dinilai belum cukup umur, menabrak aturan, diibaratkan seperti super truk yang beberapa waktu yang lalu yang dinilai Hmm. ugal-ugalan di Tol Halim. Jadi ini adalah ekspresi kekecewaan sebenarnya di mana ke depan pastinya Jokowi dan keluarga besarnya, apalagi nanti Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo akan terus jadi sasaran kritik yang akan dilayangkan oleh teman-teman PDIP, khususnya dari elit-elit mereka yang per hari ini tingkat kekecewaannya itu masih belum bisa disembuhkan dengan cara apapun. Oke, Jadi ini di situ sebenarnya Anda konteksnya. mengibaratkannya seperti perang saudara nih antara keluarga Jokowi dan juga PDIP. Dampaknya akan seperti apa ke depannya, baik terhadap PDIP maupun terhadap Jokowi ataupun Gibran? Ya saya kira memang dampaknya kan sudah bisa kita baca. Jokowi menarik semua dukungan politiknya terutama dalam konteks pilpres ya. Sehingga dulu para pemilih Jokowi yang bersama dengan Ganjar ini dialihkan untuk mendukung Prabowo Subianto. Itulah yang kemudian membuat Mm. kenapa Ganjar dan Mahfud kalah pilpres. Yang kedua, efek dari perang saudara ini kan bisa kita saksikan betapa misalnya perolehan suara PDIP itu turun 3%. Mm. 2019 PDIP kurang lebih sekitar 19%, per hari ini hasil Pileg 2024 PDIP itu hanya mendapatkan 16%. Itu tentu tidak terlepas dari efek di mana ada faedah Jokowi yang secara perlahan migrasi dan pindah. Jadi ini yang saya kira memang harus kita akui secara terbuka dan kita pun juga tidak bisa menutup mata. Ini adalah perang saudara yang saya kira terjadi secara terbuka antara Jokowi dengan PDIP yang memutuskan untuk pisah jalan di 2024. Jadi Mm. wajar kalau ke depan sebenarnya PDIP itu akan jauh lebih banyak mengkritik Gibran, akan jauh lebih banyak mengkritik Pak Jokowi sebagai sosok yang dinilai ingkar dan Mm. berkhianat kepada mereka. PDIP kan sering kita dengarkan bahwa mereka ini adalah partai politik yang sejak awal memberikan karpet merah selama 23 tahun kepada keluarga besarnya Pak Jokowi. Pak Jokowi di Solo 2 periode, DKI Jakarta dan Presiden 2 periode, Mm. termasuk mendukung Gibran dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya kira efek dari perang saudara inilah apa yang sudah dilakukan oleh PDIP terhadap keluarga besarnya Pak Jokowi pasti akan terus disampaikan kepada publik sebagai bentuk rasa hilaf, sebagai bentuk rasa Oke, penyesalan bahwa mereka telah salah pilih orang untuk bentuk menjadi kekecewaan pejabat dan sakit publik di hati negara begitu ya, ini. Mas Ya Adi. sakit Nah, ini hati, kalau Mas Adi, kekecewaan, emosi, nggak oke. bisa dibantah dalam konteks Heeh. ini. Mas Adi, yang Mas Adi lihat ini sindiran-sindiran ini sebenarnya yang ingin kalau dibaca dari pengamatan politik, sedang kalau kita lihat kan sekarang kan juga sengketa di MK kan juga masih tengah berlangsung begitu. Jika kita kaitkan dengan itu, sebenarnya yang Anda baca dari yang disampaikan oleh Hasto, Sekjen PDIP ini apa? Ya bagi saya ini adalah sebagai bentuk protes dan bentuk kemarahan Mm-mm. yang belum hilang sepenuhnya. Karena memang sejak awal ketika pencalonan Mas Gibran Mm. Rakabuming Raka dalam konteks Pilpres jadi wakilnya Prabowo Subianto,
Saya kira memang intensi dan serangan secara terbuka dari kubu PDIP lebih mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Ada Gibran di situ di dalamnya. Dianggap Samsul, dianggap apa namanya asam sulfat, kemudian dianggap tidak memenuhi umur, menabrak etika, melanggar konstitusi dan seterusnya. Bahkan sepanjang kampanye pemilu di 2024 yang lalu, kalau kita preteli satu persatu, elit-elit PDIP itu jauh lebih banyak mengkritik Gibran ketimbang mengkritik Prabowo Subianto. Ini yang saya kira bahwa ini adalah sebagai efek kekecewaan dan amarah yang belum selesai. Di mana per hari ini PDIP masih belum terima dari sikap Oke. politik yang sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan keluarga besarnya termasuk Gibran dalam konteks Pilpres di 2024 yang akan datang. Oleh karena itu Mas, saya membayangkan rumit bagi Jokowi dan PDIP, rumit bagi Jokowi, Gibran dan PDIP, ini ke depan akan Akan terjadi islah begitu islah ya, seperti kata ataupun Anda rebound. tadi ya. Nah, Anda membaca nanti Saya responnya akan membayangkan seperti ini sampai apa? kiamat agak rumit. Agak rumit begitu. Nah, nanti ke depannya Ya, ini responnya akan seperti apa? Kalau dari Gibran kan tadi sudah ada responnya. Nanti ke depannya itu dinamikanya akan seperti apa? Akan saya saut-saut, terus akan terus saling sindir, saling kritik, atau ada langkah-langkah politik lainnya? Bagi saya ini bukan sindiran lagi, tapi adalah serangan terbuka yang disampaikan PDIP kepada Gibran sebagai sosok yang dinilai belum cukup umur, Mm-mm. belum berpengalaman, ibarat supir truk yang ugal-ugalan yang membahayakan nyawa orang lain. Kan itu yang sebenarnya disampaikan oleh Hasto. Jadi overall sebenarnya kalau kita mau ringkus dari pernyataan Pak Hasto dari awal sampai hari ini itu adalah ekspresi rasa marah sebenarnya kepada Gibran yang representasi dari politiknya Pak Jokowi. Jadi saya membayangkan selama 5 tahun ke depan yang akan banyak dikritik oleh Pak Mm-mm. Hasto dan kawan-kawan PDIP adalah bagaimana performa politik Pak Gibran sebagai wakil presiden yang menurut mereka cacat secara moral, Baik. cacat secara hukum, dan ini akan terus dibunyikan kepada publik. Yang Mm-mm. menarik bagi saya adalah jawaban dari Gibran ketika menanggapi hasilnya Hasto. Ini khas Gibran, penuh dengan otentisitas yang menurut saya jawabannya to the point dan itu adalah bagi saya sebagai bentuk serangan balik sebenarnya. Terima kasih Pak Oke. Hasto, terima kasih atas sindirannya dan Pak Hasto itu adalah yang terbaik. Ini khas anak muda, ini Oke. khas Gibran yang ingin Mhm. menyudahi perdebatan-perdebatan yang sebenarnya mungkin menurut Gibran ini sudah selesai. Tak ada lagi yang perlu diributkan, tak ada lagi yang perlu diperpanjang. Makanya jawabannya singkat, terima kasih, mohon maaf, dan Pak Hasto adalah paling oke dan terbaik. Oke, Itu tapi adalah menurut satu Anda nanti jawaban yang menurut saya, heeh, jawaban yang ingin mengakhiri satu perdebatan yang dianggap tidak ada gunanya. ingin mengakhiri tapi nampaknya tidak akan diakhiri ya, karena tadi kata Anda serangan terbuka akan terus dilanjutkan oleh PDIP ke Gibran Rakabuming Raka, apalagi ke 5 tahun ke depan. Kita nantikan ya seperti apa nanti dinamikanya ke depan. Terima kasih Mas Adi Ya, Praitno, Pak. pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi.